Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Mima Pipianti Ginting, NIM F1C21916. Di sini saya akan mereview jurnal ataupun artikel ilmiah untuk memenuhi tugas ekonometrika. Berikut ini adalah jurnal yang akan saya review seperti berikut. Jurnal yang saya review ini ada 8 halaman. Berikut langsung ke reviewnya. Review artikel ilmiah, di mana nama jurnal Matematika dan Statistika serta aplikasinya. Judul artikel, Model Regresi Dummy untuk Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. Penulis Dita Monita, volume 9 nomor 2. Tahun terbit 2021. Jumlah halaman 8 halaman. Di sini aspek yang direview pendahuluan, di mana pendahuluannya itu pada mahasiswa tingkat 2, kemampuan awalnya adalah nilai ujian nasional atau UN, dan hasil belajar saat mahasiswa tersebut berada di jenjang SMA atau SMK. Hasil belajar siswa itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi sekolah dan lingkungan sosial. Kualitas dari kedua faktor tersebut terkait dengan status negeri atau swasta, dan tingkat akreditasi dari sekolah. Pada konteks pendidikan di Kalimantan Tengah, kualitas dari kedua faktor tersebut juga dipengaruhi oleh asal kabupaten dari lokasi sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model regresi yang menyatakan hubungan antara IPK mahasiswa pendidikan matematika dari salah satu universitas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah angkatan 2019 dengan nilai UN, status sekolah SMA atau SMK, tingkat akreditasi SMA atau SMK, asal kabupaten dari SMA atau SMK, dan jalur masuk PT dengan menggunakan regresi dummy. Di sini tinjauan pustakanya. Yang pertama, analisis regresi, di mana analisis regresi adalah suatu teknik statistika yang ditujukan untuk menyelidiki dan memodelkan hubungan antara variabel terikat dan setidaknya satu variabel bebas. Kegunaan analisis ini adalah mendeskripsikan data, menduga parameter, interpolasi, dan kontrol. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama regresi linear, yaitu hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya bersifat linear. Contoh model regresi linear dengan variabel terikat Y dan dua variabel bebas 1 dan X2 adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah epsilon. Dengan beta 0, beta 1, dan beta 2 adalah koefisien regresi dan epsilon adalah residual. Persamaan tersebut disebut dengan model regresi linear berganda atau multiple regression model dengan dua variabel bebas. Yang kedua, regresi nonlinear, di mana contoh model regresi nonlinear dengan variabel-variabel di atas adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 1 1 X1 kuadrat ditambah beta 22 X2 kuadrat ditambah beta 12 X1 X2 ditambah epsilon. Persamaan yang terakhir ini disebut dengan model regresi polinomial. Yang kedua, regresi dummy, di mana regresi yang melibatkan variabel dummy disebut regresi dummy. Regresi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel terikat, variabel kuantitatif dengan variabel dummy tersebut. Sebagai contoh, variabel terikat adalah indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa atau IPK. Variabel bebasnya adalah nilai UN, SMA atau SMK dari mahasiswa yang tersebut disimbolkan UN atau variabel kuantitatif, dan akreditasi SMA atau SMK disimbolkan AK, variabel dummy. Model regresi untuk variabel tersebut adalah IPK sama dengan beta 0 ditambah beta 1 UN ditambah beta 2 AK tambah epsilon. Masuk ke aspek metodologi, di mana penelitian ini adalah penelitian statistika terapan. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang terdiri dari IPK, nilai UN matematika jenjang SMA, akreditasi SMA, status sekolah negeri atau swasta, kabupaten di mana siswa menempuh jenjang SMA, dan jalur masuk PT.
atau perguruan tinggi. Analisis data dilakukan dalam 4 tahap. Pertama, peneliti mengeksplorasi data menggunakan tabel dan grafik. Yang kedua, peneliti menguji 4 asumsi analisis regresi. Asumsi kelinearan diperiksa menggunakan uji Lack-Offitt. Asumsi kenormalan residual diperiksa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Asumsi kebebasan residual diperiksa menggunakan plot atau antara nomor urut residual dengan residual itu sendiri. Asumsi homoskedastisitas diperiksa menggunakan plot antara dugaan atau fit terhadap residual. Keempat, peneliti melakukan analisis regresi dummy dan membandingkan model-model regresi untuk menentukan model terbaik untuk variabel terikat IPK. Variabel terikat dalam penilaian ini berdasarkan tujuannya adalah indeks prestasi kumulatif untuk 3 semester disebutkan dengan IPK. Variabel bebasnya adalah nilai UN, SMA, atau SMK pada mata pelajaran matematika, tingkat akreditasi status sekolah atau negeri atau swasta, asal kabupaten dari lokasi SMA atau SMK, dan jalur masuk perguruan tinggi yang disebutkan secara berturut-turut dengan UN, AK, SMA, kabupaten, dan PT. UN adalah variabel bebas kuantitatif, sedangkan variabel bebas lainnya adalah variabel kualitatif atau dummy. Masuk ke hasil dan penelitian. Hasil analisis regresi dummy menunjukkan bahwa variabel kuantitatif nilai UN berpengaruh secara signifikan atau P kurang value sama dengan 0 kecil 0,1 terhadap IPK dengan tingkat kepercayaan 90%. Begitu pula dengan variabel dummy status SMA per SMK P dikurang value sama dengan 0,01 kecil dari 0,1 dan akreditasi P kurang value sama dengan 0,04 I kecil dari 0,1. Akan tetapi dua ubah dummy lainnya yaitu jalur masuk P value sama dengan 0,526 lebih besar sama dengan 0,1 dan kabupaten tidak signifikan P dikurang value sama dengan 0,382 besar sama dengan 0,1 dengan tingkat kepercayaan 90%. Koefisien determinasi untuk model regresi tersebut R2 sama dengan 44,95%. Artinya model tersebut dapat menjelaskan keragaman dari variabel terikat IPK sebesar 44,95%. Hasil analisis regresi kedua dengan hanya dua peubah dummy yaitu status SMA atau SMK dan akreditasi menunjukkan bahwa R kuadrat join sama dengan 40,4%. Dengan demikian, koefisien determinasi dengan hanya dua peubah dummy lebih dari 4 peubah dummy, tetapi variabel bebas yang dilibatkan dalam model regresi lebih sedikit. Terakhir yaitu kesimpulan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kuantitatif UN atau nilai UN SMA berpengaruh signifikan terhadap IPK. Pada variabel dummy, status SMA negeri atau swasta dan AK akreditasi sekolah berpengaruh signifikan, sedangkan PT jalur masuk perguruan tinggi dan kabupaten lama atau pemekaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Regresi terbalik untuk IPK diperoleh dengan mengeliminasi variabel-variabel yang tidak signifikan, yaitu PT dan kabupaten. Model regresinya adalah IPK sama dengan 2,237 ditambah 0,012 UN tambah 0,323 SMA dan tambah 0,2 AK. Pengeliminasian kedua variabel tersebut meningkatkan R join 2 dari 39,76% atau sebelum pengeliminasian menjadi 40,48% sesudah pengeliminasian. Berikut review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.